Ditangkapnya karena katanya pemerasan. Didakwaannya dimasukkanlah TPPU. Pas divonis, ite menyalahi Konohaku. Besti, bukan Nikita Mirzani namanya jika tidak sukses membuat gebrakan. Meski saat ini dirinya berada di balik jeruji besi, melalui sang kakak dan kuasa hukumnya, Nikita Mirzani menyambangi Komisi Yudisial demi mencari sebuah keadilan yang ia klaim tumpul ke atas tajam ke bawah. Langkah berani ini diambil Nikita Mirzani demi mengusut tuntas sengkarut masalah skincare yang telah lama menyita perhatian publik. Nikita ingin tetap proses hukum dijalankan secara adil, transparan, dan tanpa celah. Namun pertanyaannya, apakah hukum di negeri ini dianggap belum cukup berpihak pada sang artis, hingga ia harus membawa amunisinya ke lembaga tinggi pengawas hakim tersebut? Ataukah ini hanyalah langkah strategis Nikita untuk memberikan tekanan mental bagi lawan-lawannya di pengadilan? Perseteruan soal dugaan mafia skincare ini memang telah menjadi pusat perbincangan dan bola liar di tengah-tengah publik nih Besti. Semua bermula ketika Nikita bersikeras mengatakan bahwa ada kejanggalan yang harus dibongkar demi keamanan konsumen. Lewat perwakilan keluarga, Nikita seolah ingin menunjukkan bahwa ia tak main-main. Ia ingin para hakim yang menangani kasusnya diawasi secara ketat oleh Komisi Yudisial. Akan berjuang, hari ini aku mendampingi salah satu orang yang mengungkapkan indikasi mafia skincare begitu, yang kemudian dikriminalisasi, mendapatkan teror dan ancaman baik di media sosial maupun ancaman langsung secara fisik, termasuk ketika bersama keluarganya. Jadi kasus ini bukan sembarangan, kita juga akan terus mengungkap kemungkinan indikasi ada tindak pidana pencucian uang dalam indikasi mafia skincare Indonesia. Komisi Yudisial sudah didatangi. Akankah keadilan yang dicari Nikita benar-benar terwujud? Ataukah ini hanyalah satu lagi episode panjang dari drama yang tak kunjung usai? Dan akankah ada gebrakan baru juga dari pihak Reza Gladys sebagai lawan seteru Nikita di meja pengadilan negeri Jakarta Selatan? Nah, iya maksud aku gini, kalau kan bukannya aku membela, balik lagi ya Mail ya. Bukan aku membela, kan karena waktu ini cerita aja ke Mail. Iya, nggak apa-apa. Kan yang pertama itu si serum aku, itu ada ingredientsnya gitu maksudnya. Ya intinya maksudnya apa ya, bingung. Tadi aku dibilangnya, lo udah salah bela gitu kan intinya. Intinya kalau kan yang lain produk aku juga ya insya Allah banyak yang over, bukan yang over, banyak yang bagus gitu. Nah kira-kira kalau gimana ya ilmunya biar dibantu dia di review apa gimana caranya gitu, aku bingung. Oh iya, itu gampang. Bisa ya Mel ya? Bisa dong, bisa. Itu nanti aku tinggal konfirmasi, aku bilang ke sini kita. Oh ya udah kalau itu aman pokoknya dok, itu aman. Kasus Nikita Mirzani mulai terblow up dan ini sangat menarik, di mana Ibu Rieke Diah Pitaloka, beliau adalah seorang yang menjabat di DPR RI, membidangi isu hukum dan HAM. Ini memang sudah tepat tugasnya dari Ibu Rieke Diah Pitaloka. Kemarin kuasa hukum dari Nikita Mirzani dan kakak dari Nikita Mirzani meminta bantuan untuk menegakkan keadilan bagi Nikita Mirzani, di mana kita ketahui Nikita Mirzani ini terjerat kasus dengan Dr. RG perihal pemerasan. Nah, begitu. Tetapi pada yang disampaikan tuntutannya adalah tentang TPPU, dan akhirnya tidak terbukti TPPU-nya, tidak tahu larinya kemana. Intinya Nikita Mirzani tiba-tiba ngandang. Kita ketahui bahwa persidangan dari Nikita Mirzani selalu di-live-kan, jadi memang publik diberi kebebasan untuk menonton
persidangan dari seorang Nikita Mirzani. Banyak kelucuan-kelucuan di sana. Bahkan sekelas ibu jaksa, ya jaksa penuntut pun juga ikut banyol di sana ya. Terikut emosi, bahkan tidak bisa mengontrol emosinya. Kita ketahui ibu jaksa yang kemarin itu agak sedikit brutal ya kepada Nikita Mirzani ya, walaupun Nikita Mirzani juga kadang ada lelucon-lelucon yang dipakai untuk sedikit memancing emosi daripada jaksa penuntut umum. Kasusnya sih saya kira ini penyuapan ya, disuap, ditutup mulutnya agar tidak berbicara tentang produknya si RG. Tapi pada faktanya di sana ada pembahasan bahwa dia mau membicarakan produk dari RG ini secara baik-baik, maksudnya mempromosikan dengan baik-baik, tetapi dengan persyaratan itu diperbaiki. Jadi intinya itu si RG harus memperbaiki produknya agar yang benar-benar harus berbepom atau ini dan itu. Tapi pada faktanya memang dibawa ke ranah hukum. Ya, saya harap Nikita Mirzani akan mendapatkan keadilan setelah Rieke Diah Pitaloka turun untuk mencarikan keadilan kepada Nikita Mirzani, sang pejuang untuk melawan mafia skincare. Semangat sayang para ibu-ibu, doa para ibu-ibu yang menggunakan skincare berada di belakangmu. Teringat awal-awal persidangan Nikita Mirzani, di mana Nikita Mirzani dipaksa menggunakan rompi orange ketika keluar dari ruang persidangan, dan juga dipaksa menggunakan borgol, seolah-olah Nikita Mirzani ini adalah seorang teroris yang mungkin bisa saja kabur atau melukai banyak orang. Ini sangat-sangat benar-benar sangat disayangkan, sedangkan kita ketahui Nikita Mirzani adalah seorang perempuan, dan di mana letak hak asasi manusia di dalam sebuah rumah hukum itu sendiri. Kita ketahui apa yang dilakukan oleh seorang jaksa penuntut umum waktu itu yang begitu sadis dan sinis terhadap Nikita Mirzani. Bahkan mereka berdua dari pihak jaksa penuntut umum dan dari Nikita Mirzani sendiri yang sering membuat ataupun memancing emosi dari jaksa penuntut umum ini. Mau bagaimanapun, apa yang ternampak di persidangan waktu itu, yang saya juga melihat dari awal persidangan hingga hasil akhir keputusan, bahkan naik banding, kita mengikuti proses perjalanan hukum yang terjadi kepada Nikita Mirzani. Sangat tidak elok dan tidak etis, di mana di rumah hukum seorang Nikita Mirzani benar-benar seperti dikriminalisasi sebagai seorang warga negara Indonesia, di mana kasusnya bukanlah kasus yang berbahaya. Tegakkan keadilan Indonesia, dan saya berharap dengan hadirnya Ibu Rieke Diah Pitaloka, beliau adalah DPR RI di bagian HAM dan hukum, bisa menyelesaikan ketidakadilan yang terlihat yang dipertontonkan di media sosial. Nikita Mirzani adalah pahlawan, pembela dari ibu-ibu alias konsumen dari skincare, dan Nikita Mirzani adalah momok bagi para mafia skincare. I love you Nikita Mirzani. Salam cinta damai dari Kediri. Nikita Mirzani bentar lagi bebas. Bentar lagi bebas karena Rieke Diah Pitaloka bakalan dampingi kuasa hukum dan keluarga Nikita Mirzani untuk mengajukan justik. Jadi permohonan untuk mediasi, untuk meninjau kembali masalah ini, untuk membahas kembali, karena Rieke Diah Pitaloka itu merasa ada kejanggalan dalam
pengambilan keputusan kasusnya Nikita Mirzani. Ya ampun, seneng banget nggak sih akhirnya ada jalan ya. Semoga kali ini berhasil ya Kak Nikita Mirzani bisa keluar dari penjara. Langkah ini diambil untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil. Karena dari pihak Niki merasa ada banyak kejanggalan ya, jadi harus diusut dengan tuntas, harus diselesaikan dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Semoga kali ini berhasil ya. Bismillah, semangat Kak Niki. Tentunya seharusnya Komisi Yudisial ini sudah bergerak untuk apa? Yang pertama adalah memberikan hak kepada Nikita Mirzani menerima salinan resmi dari Mahkamah Agung yang sampai kemarin itu belum diberikan oleh Mahkamah Agung kepada lawyernya Nikita Mirzani. Sehingga nantinya apabila lawyer ini ingin mengajukan peninjauan kembali, ini sudah bisa. Karena sudah ada salinan resmi. Ini kan mereka tidak bisa bergerak karena apa? Belum dapat salinan resmi ini. Jadi itu yang seharusnya menjadi suatu langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah memeriksa secara detail, panggil hakim-hakim itu yang sudah memutuskan perkara Nikita Mirzani. Ya. Tentu ini bukan untuk mengintervensi, tapi untuk apa? Untuk bisa melihat secara detail apakah ada hal-hal yang dilanggar sehingga menyebabkan putusan itu menjadi sangat cepat dan kilat sekali untuk kasus ini. Dan bisa ditanyakan juga di situ, ya, dengan cara apa mereka bisa memutuskan dengan secepat kilat. Yang setebal itu tuh yang sudah dijelaskan sama Ibu Rike gitu ya, dalam waktu hari nggak sampai ya 8-9 jam berarti efektivitasnya. Itu bisa langsung diputuskan gitu. Tentu saja apabila ini ada metode baru di situ, ini luar biasa sekali guys. Keluarga Nikita Mirzani dan pengacaranya resmi melaporkan adanya pelanggaran kode etik hakim ke Komisi Yudisial. Laporannya tersebut langsung didampingi oleh Ibu Rike Diah Pitaloka, anggota DPR RI Komisi 13. Ibu Rike sendiri melihat adanya kejanggalan pada saat putusan kasasi Nikita Mirzani ini guys. Karena kenapa? Berkas setebal ini yang disetor langsung ke Mahkamah Agung, tiba-tiba besoknya langsung putusan Nikita Mirzani. Dan anehnya lagi, salinan resmi putusan Mahkamah Agung belum diterima langsung oleh pihak Nikita Mirzani. Sampai sekarang pihak Nikita Mirzani belum menerima salinannya guys. Kenapa ini? Tapi aku melihat respon dari pihak Fitri Salhuterus. Dia mengatakan ini tidak fair. Kenapa Ibu Fitri mengatakan ini tidak fair ketika Ibu Rike Diah Pitaloka menyuarakan tentang kejanggalan kasus Nikita Mirzani ini pada saat kasasi? Ada apa sebenarnya Ibu Fitri? Apakah ada yang ditutup-tutupin dari kasus ini?